bagi Indonesia, bagi DIY itu sangat penting. Dan bagi Indonesia, Bapak Ibu sekalian, mengapa itu menjadi lebih penting dibandingkan masa lalu? Karena ini adalah salah satu sektor yang kita punya keunggulan kompetitif kalau kita garap secara baik. Ya. Nah, kita punya keunggulan kompetitif. Yang kedua apa? Sumber-sumber pendapatan konvensional dari primary sektor itu semakin merosot. Kita nggak bisa lagi berharap terlalu banyak dari minyak. Minyak kita sudah net importer, ya, minyak itu. Kita sudah ekspor, tapi kita juga mengimpor lebih banyak. Minyak. Secara devisa kita defisit. Ya. Yang kedua dari hasil-hasil alam itu juga kita semakin merosot. Itu non renewable resources. Nah, pariwisata ini semakin menjanjikan. Karena apa? Ya? Pola ekonomi dunia walaupun kadang naik turun itu secara tren itu selalu meningkat. Nah, ketika meningkat itu kita tahu ya, Bapak Ibu sekalian, belanja pariwisata juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat. Tadinya itu adalah tertiary sektor, itu menjadi secondary sektor dan primary sektor. Jadi kalau kita melihat misalnya katakanlah generasi milenial sekarang ini misalnya yang namanya pariwisata itu berwisata itu menjadi suatu keharusan. Saya nggak tahu misalnya Mbak Laili, Mbak Latifah itu ya, Mas Khairi ya. Nah, itu saya yakin itu ketika mereka income-nya itu mencapai tingkat tertentu, wisata itu menjadi semacam suatu kebutuhan pokok. Saya aja misalnya dalam keluarga itu kadang-kadang kaget juga dengan tuntutan anak-anak saya yang saya kira dia belum punya banyak duit, belum berlebihan, tapi sudah mau wisata ini sudah teragenda itu. Setiap tahun itu ada wisatanya, ke luar negeri, dalam negeri itu sudah menjadi suatu keharusan. Nah, ternyata kalau kita lihat statistik sekarang memang seperti itu. Generasi milenial itu lebih ingin menikmati hidup, eksis ya. Nah, sehingga dia pergi ke London, pergi ke Parangtritis kalau orang dari luar Jogja itu, kemudian dia selfie, dia posting dan sebagainya, itu sudah menjadi suatu kebutuhan dan itu saya kira itu wajar ya. Dan sebetulnya di dunia barat itu suatu hal yang lazim itu, orang setiap tahun itu mengagendakan wisata ya, keluarga dan sebagainya itu. Nah, kita memiliki objek yang menarik ya. Ada pull factor ya, pull factor. Orang itu datang ke Indonesia, itu datang ke Jogja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Jogja itu lebih lagi. Karena Jogja itu miskin sumber daya alam. We are very poor in terms of natural resources. Nah, keunggulan kita apa? Ya, wisata. Nah, services. Jogja itu unggulnya pendidikan, wisata ya. Mungkin juga kesehatan ya, yang bisa kita jual. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara nasional nih, saya sebagai ekonom misalnya membaca data itu untuk wisatawan Jogja ini untuk Indonesia itu target tidak tercapai jauh untuk wisatawan asing, hanya 16 jutaan kata BPS ya, targetnya 16 juta ya. Indonesia, Jogja pun juga begitu, tapi Jogja in terms of domestic tourism itu melampaui target. Nah, bagi kita Jogja nggak peduli, we don't care the tourists come from abroad or just domestic tourism, we don't care about that. Yang penting mereka datang ke sini itu belanja, itu dari sisi ekonomi. Yang penting mereka di sini bawa uang, kemudian mereka gunakan untuk belanja, utamanya produk-produk Jogja atau produk-produk yang multiplier effect-nya di Jogja. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, ini agak melenceng sedikit, saya baru membaca kiriman video tentang kecerdasan, saya kira Cina itu ketika mereka membuat suatu framework ya, yang membuat ekonomi mereka itu menjadi tidak dirugikan dengan turisme mereka. Jadi Tiongkok itu setiap tahun tuh puluhan juta orang mereka keluar negeri, mungkin lebih dari 100 juta. Nah, sekarang mereka membeli Bali
Dia beli berbagai hotel di Bali, di seluruh sisi itu dia beli. Kemudian mereka mengirim turis ke Bali. Ke Bali itu oleh biro wisata mereka, oleh airlines mereka, dan oleh lembaga keuangan mereka yang namanya Alipay, Alibaba, Alipay juga. Sehingga ketika seorang turis Cina datang ke Bali atau ke Indonesia, ke Bali utamanya, ke Bali dari yang saya lihat tadi, itu belanja yang ke Bali itu hanya sekitar 20%. 80% itu kembali ke Cina lagi. Karena mereka semuanya menggunakan infrastruktur Cina. Ini luar biasa. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau orang ke Jogja bagaimana mereka belanja di Jogja? Hotelnya ya hotel milik orang Jogja juga kalau mungkin, tapi itu kan susah, karena hotel itu franchise. Nah, jadi Jogja itu luar biasa. Kita potensial untuk itu, dan kita juga sudah dikenal ya, terkait dengan daerah tujuan wisata. Saat tahun lalu Jogja itu bagi turis asing juga menjadi DTW yang ketiga. Yang pertama Bali, yang kedua Lombok, yang ketiga baru Yogyakarta. Pada masa lalu betul itu Jogja itu nomor 2 setelah Bali. Ya, artinya bagaimanapun juga Jogja itu sudah sangat dikenal. Bagi turis domestik saya kira kita tahu hari-hari ini itu Jogja itu macet luar biasa itu karena banyaknya turis asing itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya kira kita perlu kembangkan. Nah, yang lagi dikembangkan oleh BI itu adalah Yogyakarta sebagai City of Heritage, World City of Heritage, seperti Penang kalau di Malaysia, ataupun juga Kazan di Rusia gitu, World City of Heritage. Pemerintah BI sedang mengusulkan itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, heritage itu kalau kita melihat pengalaman empirik dari beberapa negara yang mempunyai City of Heritage itu sangat cukup signifikan. Artinya banyak site-site yang terkait dengan cagar budaya di situ yang diakui oleh dunia. Ada ciri-cirinya, itu saya tulis sedikit di makalah kita. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mencatat ada beberapa persoalan ketika kita ingin mengembangkan turisme di Yogyakarta ini. Misalnya terkait dengan objeknya itu kan kita belum sepenuhnya tertata dengan baik. Yang kedua terkait dengan infrastruktur. Saya wisata di Jogja, ke Borobudur. Mungkin saudara kan Pak Edi Jogja jalan-jalan ke Borobudur. Nginep saya di Borobudur, di pelataran heritage gitu ya. Karena anak cucu saya dari Jakarta datang, nginep kita di sana. Jalannya kecil, malam-malam tuh gelap betul di sana itu. Yang nyamannya di hotelnya, di pelataran heritage itu sangat nyaman ya. Tapi saya ingin melihat Borobudur di waktu malam. Relatif nggak banyak mobil yang berpapasan. Ya baru jam setengah 9, jam 9 malam. Ya mungkin karena hujan gerimis. Di sekitar Borobudur saja gelap biasa saja. Ya paginya, subuhnya itu ada memang yang namanya sunrise tour. Misalnya kalau kita datang jam 5 kita datang ke sana, tapi nggak bisa kita datang pribadi, harus lewat biro wisata. Nah, baru kita bisa masuk ke Borobudur melihat sunrise. Waktu itu kebetulan karena hujan malamnya itu tertutup awan, kita tidak bisa melihat sunrise. Nah, jadi infrastruktur kita masih menjadi masalah. Yang kedua, tourist map, Bapak Ibu sekalian. Nah, tourist map ya. Misalnya kita melihat orang punya waktu 1 hari di Jogja, mau kemana dia? Mikir sendiri. Nggak ada itu tourist map. Atau 2 hari, mau kemana dia? Itu belum ada. Nah, saya kira ini sangat mudah kita jumpai kalau Bapak Ibu ke Singapura, Bapak Ibu ke Taiwan, atau ke Kuala Lumpur. Itu di bandara udah lengkap itu. Nah, kita masih belum memiliki itu. Yang selanjutnya adalah SDM juga. Nah, ini yang mau kita garap. SDM wisata. Bagaimana mereka itu sadar wisata, bagaimana mereka itu mendukung satwa pesona dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, air-air ini yang isu yang ramai di media apa? Ketika turis domestik banyak ke Jogja. Satu misalnya parkirnya ada nutup. Udah buktinya lengkap masuk di medsos itu ya. Saya percaya. Tetapi kan kita melihat juga dari kelembagaan, dari
Dinas Pariwisata apa kesimpulannya? Kami belum menemukan, apa bukti itu. Seolah-olah itu tidak terjadi, padahal sudah menjadi pembicaraan di medsos dan kita juga merasa nggak nyaman dengan itu. Ya. Yang kedua apa? Makan nutup di restoran itu, di tempat-tempat Malioboro dan sebagainya. Wah, kita sendiri orang Jogja, kan sering kan mikir-mikir kalau mau makan nggak ada harganya di situ, ya karena khawatir di markup harganya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini serius banget buat makalah. Iya, saya selalu serius dan ini makalah lama. Gitu. Ini sudah saya sampaikan di Palembang mungkin setahun yang lalu atau belum sampai setahun yang lalu. Ini pariwisata merupakan sektor saudara sudah tahu semua potensinya. Ini saudara lihat nanti silakan semua makalah saya bisa dikatakan. Cuma saya ingin menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah ini karena saya presentasi tempoh hari Palembang semua. Ini jembatan Ampera, ini bukan buku loh ya. Kayak buah abad ya. Tapi pakai jubah bukan ya. Nah, ini Pulau Kemarau, ini saya nggak tahu. Oh maaf, saya cuma ambil di internet. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, itu kan ketika wisatawan datang, apa yang kita peroleh? We got income, we got money, ada transfer restribusi dan sebagainya. Dan ini ada transfer of income ke masyarakat. Nah untuk itu apa? Ya ini untuk mengembangkan pariwisata itu dan memberikan kepuasan kepada wisatawan. Kalau mereka datang dan puas, dia akan balik lagi. Nah kita tahu ya, kalau kita membandingkan data pariwisata di Indonesia ini, bandingkanlah dengan Singapura, bandingkanlah dengan Thailand misalnya itu ya. Nah itu kita akan merasa kita menjadi kecil sekali. Padahal kita merasa negara yang sangat banyak, sangat kaya sumber daya yang bisa dijual untuk tourism. Tapi reality itu ternyata kita kalah jauh dibandingkan secara relatif dengan bahkan secara absolut dengan Thailand dengan Malaysia ataupun dengan Singapura. Nah, jadi untuk ini apa yang dibutuhkan ya, masyarakat juga perlu terlibat. Nah, sekarang itu saya kira DIY bagaimanapun dengan segala kekurangannya itu relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Tapi masih ada oknum-oknum ya, yang membuat wisata kita itu tercemar. Jadi ada hubungan mutualisme terjadi jika masyarakat peduli terhadap lokasi wisata dan sebagainya. Ya, kenapa tadi masyarakat itu akan meningkat pendapatannya dari sektor pariwisata ini? Bukan langsung, tapi bisa juga tidak langsung. Orang berjualan cindera mata misalnya, orang buka warung dan sebagainya. Kalau kita lihat jangan salah nanti yang ekonomi. Nah, misalnya melihat PDR di sektor pariwisata kok kecil sekali, mungkin cuma hanya belasan persen. Itu yang langsung. Tapi yang tidak langsung kan ada di sektor perdagangan, sektor transportasi dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, saya kira 56% atau 54% sebetulnya PDR BDI itu berasal dari pariwisata. Kalau kita melihat dari sisi multiplier effect-nya, jadi bukan direct effect-nya, tapi juga indirect effect-nya. Yang direct sendiri kita lihat mungkin hanya belasan persen di dalam sektor pariwisata versi PDR BDI. Nah ini saya katakan tadi ya, gerakan sadar wisata ini yang perlu kita kembangkan. Bentuk kepedulian masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu paham misalnya untuk membuat wisatawan itu puas, tetapi di dalam akal saya katakan tetap berbasis budaya Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka nggak pakai baju di Parangtritis di Samas, itu juga sedang kita kembangkan juga. Jadi Samas Parangtritis itu akan menjadi KIK, kawasan ekonomi khusus KIK, sedang kita garap. Itu hari-hari ini kami menggarap di Pemda DIY untuk KIK itu. Saya sempat berkunjung kemana untuk pembanding bersama Pak Mahfud dan Wari sama Gusti Mangkubumi ke KIK-nya Lombok. Apa namanya di Lombok itu? Mandalika, di Mandalika. Nah, Pak Jumadi ini salah satu ahli wisata kita. Tapi belum pernah ngajak kita wisata. Kapan-kapan nanti itu. Nah, besok dia mau ngajak wisata ke Solo tadi. Promosinya Pak Marta dan
Nah, jadi ini bagaimana posisi masyarakat ya menerima jadi masyarakat sebagai tuan rumah, sebagai subjek dan juga menerima pendapatan ya, atas keberadaan lokasi wisata. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini silakan dibaca selanjutnya. Hanya saja sekarang ini belakangan ini di DIY misalnya kita melihat itu beberapa tempat yang menjadi objek wisata menarik itu ada konflik ya antara pemerintah daerah ya, dengan pengelola wisata lokal gitu ya. Misalnya yang ada di Gunung Kidul, walau alam sudah selesai atau belum, tapi beberapa itu menjadi konflik ya. Konflik terkait dengan pengelolaan parkir, konflik untuk retribusi dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa piranti hukum itu juga perlu dipersiapkan dengan baik supaya wisatawan itu tidak menjadi korban misalnya. Kalau jangan sampai nanti masuk objek wisata misalnya sampai 2 kali. Ada satu hal yang sering dikritik juga terkait dengan wisata Indonesia, itu dikatakan ada diskriminasi ya, tarif gitu, price discrimination dalam hal tarif. Misalnya kalau saya ke Borobudur, orang Indonesia itu biaya masuknya lebih murah dibandingkan dengan orang asing. Ke Prambanan juga begitu. Itu bisa menjadi objek diskusi pro dan kontra. Tidak kita jumpai di negara maju. Tidak kita jumpai di negara maju. Nah, mungkin kan negara maju, wah ini ke Amerika, orang Indonesia yang miskin lebih mahal daripada orang Amerika. Atau saudara mau ke mana namanya, ke Big Ben gitu di London misalnya itu atas atau masuk ke Buckingham Place itu di London itu kita membayar lebih mahal dari orang sana kan nggak mungkin. Jadi itu sama di negara maju. Tetapi soal price discrimination ini ketika kita melihat beberapa negara Asia itu juga terjadi. Saudara kalau saya jauh-jauh datang ke Bangkok, saudara mau datang ke yang Grand Palace yang di dekat lapangan Sanamboa namanya itu kita bisa kena tarif 5 kali lipat lebih mahal daripada orang sana orang sana. Bahkan orang sana free, bisa free ya. Kalau saya masuk ke sana mungkin asal bisa ngomong dikit-dikit bisa pakai tarif lokal. Bahkan saudara nonton kabaret itu yang istilahnya itu di Pattaya itu sangat terkenal. Ada yang pernah ke Pattaya? Beautiful Boy itu apa namanya itu? Lady Boy. Orang asing itu ya sekian kali lipat, bukan 2 kali lipat, mungkin 5 kali lipat daripada orang lokal. Jadi itu bukan produk khusus Indonesia. Dan saya kira itu wajar saja lah, karena tarif kita itu, Bapak Ibu sekalian, tarif kita itu murah sekali dibandingkan kalau kita ke luar negeri. Saudara datang ke Disneyland, saudara datang ke Disney Sea, di Eropa atau di Hong Kong saja, atau di Jepang, sekali masuk kan minimal itu 800.000 per orang. Ada yang sejuta, itu saudara datang ke Australia, misalnya itu nggak ada tuh di bawah 500.000 tiket masuknya. Antrinya panjang nih setiap mau main ke wisata. 3 hari yang lalu saya ke dekat rumah saya. Sindu Park itu hanya 5 menit dari rumah saya itu. Saya baru pertama kali ke sana itu Sindu Park. Ketika istri saya beli berapa saya bilang tiket? 50.000. Sudah masuk macam-macam gitu. Ya ada yang beberapa yang hanya 50.000. Bahkan kalau kita beli tiket masuk saja itu hanya 20.000. Itu betul-betul sangat murah sebetulnya. Ya murah kata kita yang punya. Ya mohon maaf, mungkin saya punya daya beli. Tapi untuk rata-rata masyarakat Indonesia itu wajar, bukan murah. Tapi bagi orang asing yang datang ke sini, itu sama sekali tidak berharga. Jadi saya kok melihat price discrimination dalam konteks untuk kunjungan ke wisata itu masih wajar. Walaupun itu dikeluhkan oleh banyak turis asing juga, misalnya dari Cina dan sebagainya itu, saya baru baca itu, mengeluhkan tentang tarif masuk ke Prambanan yang berbeda antara orang asing dan orang Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ini pengantar yang agak panjang ya, karena ini pertama kali, dan mudah-mudahan ini nantinya menjadi shares ya, discussion ya, tentang pariwisata berbasis budaya yang kita adakan di Widya Mataram ini.
sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara. Untuk saat ini ranking kedua dari sektor-sektor yang lain. Tetapi diproyeksikan untuk 5 tahun yang akan datang akan menjadi urutan pertama penyumbang devisa negara. Tadi Prof. Edi juga sudah menyampaikan bahwa ketika pariwisata ini bergerak tentu saja akan banyak yang memperoleh keuntungan karena di situ ada pemasukan bagi wilayah, ada juga pengembangan bisnis terkait dengan pariwisata, kulinernya, souvenirnya, dan lain sebagainya itu akan bergeliat sehingga devisa negara ini akan masuk ke situ. Bahkan tadi juga disampaikan kaum milenial sekarang itu lebih banyak membelanjakan uangnya untuk kegiatan pariwisata karena mungkin juga dewasa ini kan pekerjaan kita yang atau mungkin lingkungan kita yang menuntut kita untuk bekerja dengan di bawah stresor yang begitu ketatnya sehingga kita butuh untuk refreshing. Nah, wisata ini merupakan salah satu solusi atau jalan keluar untuk sekedar melepas kepenatan kerja gitu, sehingga jasa pariwisata ini diharapkan nantinya di 5 tahun yang akan datang 2025 akan menjadi penyumbang devisa negara urutan pertama. Kita mungkin tidak menyaksikan itu, pasti itu akan terjadi ya, karena yang pertama sekarang adalah kelapa sawit. Ini di tahun 2019 kelapa sawit sudah mulai turun. Kalau dari berita tadi pagi juga dilansir bahwa industri kelapa sawit mengalami kesulitan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan nanti akan digeser oleh sektor pariwisata ini menjadi lebih besar lagi peluangnya. Nah, khusus untuk jasa pariwisata di DIY ini Dinas Pariwisata juga sudah mencanangkan bahwa pariwisata di DIY ini akan tetap bertumpu dan berakar pada budaya. Jadi sesuai dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini bahwa kita berbicara tentang pariwisata yang berbasis budaya. Kita sebagai institusi yang memiliki tagline The Campus for Cultural Excellence tentu saja juga mendukung hal tersebut. Kegiatan yang kita lakukan juga berakar dan bertumpu pada budaya. Tadi Prof. Edi juga sudah menyinggung salah satu hal yang beberapa saat lalu menjadi istilahnya bisa pencemar pariwisata DIY, yaitu adanya price list yang tidak tersedia pada khususnya kuliner atau mungkin juga hal-hal yang lain ya, jadi penjualan souvenir dan sebagainya. Salah satu hal yang terpenting juga untuk saat ini adalah kepastian atau jaminan halalnya, karena pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal. Di dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa selambat-lambatnya 5 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan, khususnya di pasal 4, semua produk yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, tentu saja kuliner ini termasuk produk yang dijual di Indonesia. Dengan demikian kuliner ini juga harus bersertifikat halal. Sebagai mandat dari undang-undang tersebut tentu saja harus dilakukan. Batasannya sebetulnya tanggal 17 Oktober 2019 semua produk yang diedarkan di Indonesia ini harus sudah bersertifikat halal, tetapi ternyata banyak kendala yang dihadapi. Sertifikasi halal untuk saat ini atau mengacu pada undang-undang tersebut itu akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal.
Jadi bukan lagi oleh LP POM MUI. Kalau sebelumnya itu dilakukan oleh LP POM MUI. Jadi yang akan meminta sertifikat halal datang ke LP POM MUI. Kalau di Jogja ini di Jalan Kapas ya, karena kebetulan saya juga melakukan pengabdian kepada masyarakat di Bantul, di daerah Bangunjiwo. Saya bersama dengan kepala desa ingin mewujudkan Bangunjiwo sebagai desa wisata halal. Oleh karena itu, mulai 2 tahun yang lalu, itu saya sudah istilahnya memberikan pendampingan. Saya bersama tim dari Widya Mataram, ya ada 2 dosen lagi, Pak Masrul dan juga Bu Yuliana Indah, itu memberikan pendampingan kepada para UMKM untuk memperoleh sertifikat halal ini. Waktu itu masih di Jalan Kapas mengurusnya. Untuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 di situ di 2014 dituliskan bahwa sertifikasi ini dilakukan oleh BPJPH dan diaudit oleh lembaga pemeriksa halal yang terakreditasi oleh BPJPH. Jadi mekanismenya agak berbeda dengan yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah kita hanya datang ke LP POM MUI dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas, kemudian akan dilakukan audit. Kalau sekarang oleh BPJPH ini, auditnya dilakukan oleh LPH yang terakreditasi oleh BPJPH. Nah, syarat untuk menjadi LPH adalah dia harus memiliki laboratorium yang terstandar. Ini merupakan salah satu syarat yang dirasa berat karena tidak semua laboratorium itu sudah bersertifikat. Tidak semua laboratorium menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan jaminan halal ini, sehingga tidak banyak lembaga pemeriksa halal yang bisa tergabung di dalam sistem untuk menjadi auditor ini. Ini kendala yang dihadapi saat ini, sedangkan undang-undangnya sudah dilempar dan itu harus dilaksanakan. Masalah lain yang dihadapi khususnya bagi yang akan mengajukan sertifikat halal ini adalah biaya. Khususnya bagi pelaku bisnis yang menengah ke bawah, itu biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal ini juga dirasa berat. Biayanya adalah 2,5 juta yang sudah, itu 2,5 juta berlaku untuk 2 tahun. Setiap 2 tahun sekali dia harus memperbaharui sertifikat. Nah, 2 tahun sekali dia harus mengeluarkan dana sebesar lebih dari 2 juta. Dia kebanyakan dari pelaku kuliner itu keberatan karena keuntungan saya kan hanya sedikit. Sehingga kalau harus dipotong lagi dengan biaya untuk sertifikasi halal, ini terus dapatnya apa? Itu masalah utama yang dihadapi. Nah, masalah yang lain tadi terkait dengan jumlah auditor karena mempersyaratkan adanya lab yang bersertifikat tadi. Oleh karena itu, amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini rasanya menjadi sulit untuk dilakukan. Hingga tahun yang lalu itu baru 10% dari industri yang memiliki sertifikat halal. Jadi belum banyak. Padahal kalau menurut undang-undang tahun 2019, 17 Oktober 2019, itu semua industri harus sudah tersertifikat halal. Industri yang dimaksud tidak hanya kuliner saja, tetapi juga farmasi, kosmetik, dan juga semua produk yang diedarkan di pasaran Indonesia. Jadi semua hal yang kita beli itu harus sudah tersertifikat halal. Kendala ini merupakan sesuatu yang dirasa sangat berat ya untuk bisa melepaskan diri gitu. Jadi untuk keluar dari masalah ini dibutuhkan penanganan yang serius. Kalau kita mau konsisten undang-undangnya berlaku, ya tentu saja hal-hal yang lain harus difasilitasi.
Oleh karena itu mungkin terkait dengan Jogja ini kan tahun 2018 oleh Kementerian Pariwisata sudah dinominasikan atau diangkat menjadi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Jadi ada 10 daerah yang lain, Jogja termasuk di dalamnya. Ketika kita sudah diprioritaskan menjadi destinasi wisata halal, tentu saja konsekuensi terkait dengan halal tourism ini harus menjadi tanggung jawab juga oleh pemerintah, ya, oleh Pemprov, mungkin Pemda juga ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Tapi saya lihat mungkin sampai saat ini belum, sehingga ini menjadi, ya istilahnya, di satu sisi undang-undang harus berjalan, tetapi sumber daya yang lain belum disediakan untuk itu. Jadi dengan adanya sertifikat halal ini sebetulnya akan mendukung juga pengembangan pariwisata, karena semua orang yang datang nantinya akan merasa lebih nyaman, lebih safe gitu ketika mereka berbelanja, segala sesuatunya adalah halal, kosmetik yang digunakan juga halal, produk pangan yang dimakan juga halal, tempat yang disinggahi juga halal, itu akan memberikan kenyamanan sehingga ada keuntungan yang lebih bagi para wisatawan yang datang, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, ya, yang datang ke DIY ini. Namun itu tadi perlu sumbangsih atau pemikiran alokasi pembiayaan dan juga sarana prasarana yang lain yang mendukung untuk hal tersebut. LPPOM UI beberapa waktu yang lalu itu juga sudah melansir bahwa ada 500 tempat kuliner atau resto yang sudah diberikan kode QR ini. Jadi dengan adanya kode QR itu orang akan lebih mudah ngecek apakah memang benar-benar ini sudah tersertifikasi halal ataukah belum. Jadi kalau kita masuk ke resto-resto yang ada lambangnya halal maupun mungkin ada kode QR-nya, mungkin sekarang GoFood, GrabFood gitu ya, itu kan menjadi jaminan bagi yang mau membeli, dia tidak akan ragu lagi dengan produk yang akan dibeli.